solusi. Di video kali ini kami membahas tentang persiapan kendaraan mau luar kota. Mungkin untuk sahabat-sahabat Auto Solusi yang belum paham ya, bisa simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini saya sama Mas Herman ya, untuk menjelaskan dan mempraktekkan kendaraan persiapan untuk luar kota ya Mas ya. Jadi yang pokok-pokok aja Mas ya, kita cek untuk itemnya ya. Dari kita mulai dari untuk penerangan, sistem penerangan ya, itu item yang perlu dicek Mas ya. Jadi item yang perlu dicek pertama sistem penerangan, kedua oli atau minyak-minyak yang ada di ruang mesin ya, oli sama minyak-minyak Mas ya. Jadi nanti aja ya sekalian praktek. Terus ada lagi Mas, ada yang ketiga air sama air radiator atau air pendingin. Air pendingin siap. Untuk yang keempat, untuk tekanan ban. 4 tekanan ban atau kondisi ban. Oke, siap. Sama ada yang lupa tadi Mas di ruang mesin, aki. Siap. Oke ya. Jadi biar lebih cepat Mas ya, ini kendaraan yang kita pakai apa Mas ini Mas? Ini Toyota Is ya Mas. Jadi ini Toyota Is tahun 2003 ya. Jadi di sini kita untuk pengaplikasian cek untuk persiapan luar kota untuk kendaraan Toyota Is tahun 2003. Mungkin kita sama Mas Herman mau langsung aja. Monggo Mas. Jadi langkah pertama ini kita cek-cek sistem penerangan dulu ya. Jadi kayak ini kita pengecekan untuk lampu kota ya, lampu kota dan fog lamp. Fog lamp bisa dikatakan juga lampu kabut ya. Jadi dipastikan untuk kanan kiri itu nyala semua. Untuk headlamp jarak dekatnya dipastikan nyala kanan kiri dengan sempurna. Satu, kedua untuk lampu jarak jauh ya, dim ya, dipastikan juga untuk nyala dua-duanya kanan kiri. Untuk lampu sen, untuk sen kiri nyala ya, tapi ini cepat. Untuk kedipnya lebih cepat ya. Sama untuk yang sebelah kanan nyala dengan normal. Untuk wiper kita juga cek dari air washernya, kita cek. Untuk bleednya kita juga cek ya. Sama sekarang kita pengecekan belakang. Mari kita untuk cek belakang ya. Untuk bagian belakang yang pasti kita cek untuk lampu kota ya, ini ya. Untuk lampu kota yang pertama kanan kiri pastikan nyala untuk menjaga pengemudi yang di belakang biar mengetahui bahwa ada kendaraan di depannya ya ketika gelap. Satu, kedua untuk lampu rem ini ya, untuk rem pastikan nyala untuk 3 titik atau 3 posisi untuk kendaraan ini. Jadi ini pastikan juga nyala untuk lampu remnya ya, dan pastikan juga lebih terang dibandingkan untuk lampu kota, biar ketika saat lampu kota nyala tapi rem juga kelihatan saat direm, biar untuk kendaraan yang di belakang juga bisa menjaga jarak atau mengetahui bahwa kita sedang menurunkan kecepatan ya. Terus untuk lampu mundur pastikan kanan kiri juga oke. Ya ini oke ya untuk kanan kiri. Sama untuk lampu sen Mas, untuk sen sebelah kiri nah kayak gini. Jadi dipastikan juga untuk sen sebelah kiri nyala dengan normal atau stabil ya. Jadi pengecekan itu jangan cuma 2 kedip atau 3 kedip, soalnya terkadang lampu itu kalau mau mati seperti ini, jadi nyala sebentar terus mati. Nah ini untuk yang sebelah kiri berarti ada masalah ya, dan untuk yang sebelah kanan ini aman. Nah ini untuk sen, mungkin untuk pengalaman kami ya, kalau mengemudi menggunakan sen kanan sama kiri ini harusnya jedanya kedipnya harus seirama ya, jadi iramanya enggak cepet-cepet amat. Tadi kan cepet ya yang sebelah depan kiri ya. Kalau yang depan kiri itu lebih cepat seperti itu, pasti ada yang malfungsi atau bulbnya ada yang mati. Istilahnya lampunya ada yang putus, mungkin di belakang atau yang di spion. Kalau ada dilengkapi dengan sen, dia putus, bisa mengakibatkan bisa lebih cepat juga.
Sama mungkin untuk belakang jangan lupa juga untuk wipernya ya. Jadi untuk wiper kita cek juga agar nanti waktu kita mundur setelah hujan nggak kelihatan. Kalau wipernya kerja kan pastinya masih terang atau kelihatan ya. Lanjut untuk di depan ya. Ini untuk di pengecekan di ruang mesin ya. Mungkin untuk di ruang mesin ini lumayan banyak untuk item yang perlu dicek ya. Ini mungkin untuk pengecekan bisa dibantu sama Mas Hirman biar lebih detail, dan mungkin untuk yang sahabat auto solusi biar nggak ada yang kelewatan dan untuk mudah dipahami di video ini. Mungkin Mas Hirman lanjut untuk pengecekannya Mas. Ya, terima kasih. Tadi untuk kita cek untuk pertama volume minyak rem atau kondisi minyak rem. Pertama volume minyak rem pastikan dia maksimal. Batas maksimalnya sini. Setiap kendaraan berbeda-beda nanti, tapi pastikan di batas maksimal ya. Jadi semua kendaraan itu ada batasnya maksimalnya Mas ya? Ada, itu untuk menandakan apa ada kebocoran atau kampas remnya tipis. Kalau ini kan minimal, ini mengindikasikan kampasnya tipis atau ada kebocoran di sistem rem ya Mas ya. Iya. Jadi ini perlu pengecekan lebih dalam lagi Mas ya? Iya benar. Jadi catatan untuk sobat auto solusi ya, dimana untuk minyak rem ini ketika dia permukaan atau volumenya dia turun di minimal atau di batas minimal, itu segera dicekkan biar lebih valid penyebabnya ini apa, biar nanti tidak ada hubungannya sama safety. Soalnya ini hubungannya sama safety ya, mohon maaf. Jadi segera diperhatikan, soalnya hubungannya safety itu tadi. Mungkin lanjut Mas Hirman. Lanjut sekarang untuk minyak power steering. Untuk Toyota di sini posisinya di belakang mesin ya. Kita cek untuk volumenya cukup, sama kondisinya juga masih baik ini ya untuk minyak power steeringnya. Kita kembali tutup lagi. Untuk minyak power steeringnya oke. Lanjut untuk ini langsung ke air dulu yang biar urut. Ini tempat air wiper ya. Air wiper ini perlu ditambah pakai air biasa bisa, atau pakai air wiper khusus juga bisa. Tapi saya saranin untuk air wiper khusus saja ya, biar bersih untuk penghapusan dari kaca. Ada tambahan? Nah. Ya, kalau untuk air wiper sih selera ya sebenarnya, tapi untuk kami sarankan jangan menggunakan untuk air sabun. Soalnya orang di luar atau sahabat-sahabat yang di luar mungkin ada pemikiran menggunakan sabun biar lebih bersih untuk kulitnya ya, untuk pembilasannya. Tapi sebenarnya itu malah menimbulkan masalah. Tapi untuk jangka panjang sih, soalnya untuk sabun itu karakternya dia nanti timbul kerak. Ya, jadi untuk pengecekan lanjut Mas ya. Kita cek selanjutnya di oli mesin. Pertama kita cek kondisinya olinya ya. Ini olinya masih lumayan ya, sama ini untuk volumenya ini kurang ini ya. Ini solusinya ditambah atau ganti oli ini. Ya. Terus lanjut. Nah, untuk penambahan di mana Mas? Mungkin ada sobat auto solusi yang belum paham mengenai penambahan oli mesin. Tadi tambahannya sama ya, sama seperti biasa. Kalau kita mau ganti ya lihat pengisian untuk oli ya Mas ya. Iya. Pokoknya di atas mesin rata-rata ya. Pastinya di atas mesin. Cuma bukanya mudah kok. Cuma muter aja Mas ya. Muter ke arah berlawanan sama jarum jam. Ya. Selanjutnya untuk volume air radiator. Kalau kondisi dingin kita boleh buka, kalau panas cukup dicek di bagian reservoirnya saja. Untuk kendaraan ini kan posisinya dingin, kita buka ditutupnya dulu aja nggak apa-apa. Ini masih kelihatan, masih cukup untuk airnya di radiator. Jadi untuk volumenya oke, juga untuk kondisi tutupnya dipastikan juga ya. Juga oke ya.
Jadi dipastikan juga oke. Soalnya untuk tutup pun itu dampaknya besar di sistem pendingin itu. Lanjut di reservoir. Reservoir pastikan juga di level maksimal, ini sudah kelihatan. Next, ini kan kendaraan ini matic, kita cek juga untuk oli maticnya juga. Tempatnya ini setiknya di sebelahnya filter udara ya kawan-kawan. Jadi ini ada 2 titik ya, cool atau hot. Kondisi sekarang ini kendaraannya kan dingin dan volumenya cukup di cool, udah cukup ini. Sama kondisi olinya juga cukup baik, ini masih bagus sekali nih. Masih kelihatan merah. Untuk oli maticnya cukup baik. Selanjutnya untuk di aki ini ada pengecekan. Ini kan akinya kering, ini kita menggunakan AVO kalau ada AVO. Sama pastikan untuk terminalnya min sama plus ini kencang semua ya. Untuk di aki basah kita cek untuk volumenya juga. Jadi volume air ya. Untuk di ruang mesin kayaknya cukup mas, ada tambahan. Kalau untuk ruang mesin mungkin seperti ini ya. Jadi untuk sobat auto solusi bisa dipraktekkan sendiri, diaplikasikan di kendaraannya masing-masing kalau ingin pengecekan kendaraan sendiri mau ke luar kota. Mungkin untuk ruang mesin cukup mas ya ini cukup, ya. Nah, untuk lanjutnya ini apa mas? Ini kita lanjut ke roda atau ban mas. Siap, monggo kita lanjut ke ban. Jadi gini, ke ban itu ada ketentuannya mas, tipis atau tebalnya. Kalau dilihat kondisi ini masih tebal, sama ini apa itu batasnya itu masih di atasnya ya. Ini termasuk masih tebal, masih 50%-an lah ini. Jadi untuk ketebalan ban ini masih layak mas ya? Masih layak ini. Masih layak. Masih layak buat luar kota ini mas. Sama ini tekanan ban. Tadi kalau punya alat ya kita pakai tekanan ban. Bisa dicek juga untuk tekanan ban. Standarnya bisa dilihat untuk di pintu biasanya ada. Jadi dipastikan juga untuk bannya kondisinya oke. Mungkin ada tambahan Mas Firman ketika mau kita luar kota atau gimana saat jalan menemukan mungkin ada indikator atau tanda-tanda yang sering terjadi di lapangan atau dialami oleh orang-orang yang di luar. Jadi gini, di speedo atau di speedo lah, itu ada indikator yang warnanya kita pastikan dulu warna aja ya. Iya. Jadi ada warna merah sama warna oranye. Iya, benar. Jadi untuk warna oranye itu apa itu? Untuk kita untuk hati-hati atau masih intinya masih peringatan mas masih ya. peringatan untuk Jadi yang sobat-sobat auto solusi yang dimana indikator menyala oranye atau yang disebut orang itu kuning, itu kalau menyala masih layak dipakai, bukan layak ya, masih bisa dipakai, masih bisa dipakai, tapi juga lihat gejalanya juga. Jadi nggak bisa dikatakan atau ditelan mentah-mentah bahwa indikator warna kuning atau oranye menyala masih bisa dipakai atau gimana. Jadi intinya dia itu mendeteksi bahwa di sistem EV-nya atau di sistem contohnya di ABS ya ABS-nya atau di engine-nya itu ada yang malfungsi, tapi masih bisa jalan atau tidak ada dampak yang lebih fatal ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya untuk indikator yang warna merah. Kalau warna merah itu urgent sekali ya. Nah, untuk contohnya mas, kayak temperatur. Jadi temperatur di semua kendaraan itu pasti indikatornya warnanya merah. Satu ya. Dua mungkin aki, gambar aki ya. Aki. Jadi aki nyala itu sebenarnya ya urgent karena apa? Sama pakai pasti mogok, soalnya untuk pengisian aki dia nggak ngisi, jadi nanti akinya habis, setrumnya habis ya mogok kendaraannya. Terus ada lagi mas, kayaknya ada. Sama mungkin saya tambahin sedikit ya, soalnya kendaraan pun itu nggak semuanya ada. Contohnya lagi itu kayak airbag. Jadi untuk indikator airbag juga pun itu warnanya juga merah. Nah, tapi untuk buat jalan
buat jalan ya ini untuk berjalan itu masih aman, masih oke. Jadi untuk potensi untuk mogok nggak ada. Tapi untuk safety-nya ketika nanti insiden atau kecelakaan yang parah, dia tidak bakalan mengembang, atau untuk sistem airbagnya dia nggak bekerja semestinya. Oh iya. Mungkin seperti itu. Dan saya terima kasih Mas Herman untuk atas waktunya, untuk atas sharingnya, atas sedikit ilmunya buat sobat-sobat Auto Solusi. Saya juga terima kasih. Mohon maaf mungkin perkataan kami berdua menyinggung atau mungkin kurang pas. Mungkin bisa dibantu untuk koreksi ataupun untuk mendukung kami Mas ya. Ini komentar saran lah. Siap. Jadi sudah disampaikan Mas Herman, kasih untuk saran, share, dan apa Mas? Subscribe. Oke, terima kasih. Salam Auto Solusi.